Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tonelito Batubara dari kelas TI 03 semester 4 NPM 23041901119. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload Blender dan sedikit menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam sebuah Blender. Oke, langsung aja kita membuka di beranda kita, ketik saja Blender, dan sini kita akan dibawakan dengan website Blender langsung ya. Untuk downloadnya di sini ada tombol download, di sini juga ada, bebas dari mana aja, dan kita bisa klik download Blender di sini dan dia akan otomatis mendownload. Karena saya sudah mendownload, jadi saya batalkan saja. Jadi kita langsung membuka file yang kita download tadi, ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini dia tampilan untuk install Blender. Oke, kita tinggal net saja. Lalu ada di sini saya sudah menginstal, nanti dia karena saya sudah menginstalnya, jadi dia meminta untuk cuman ada tombol dua tombol ini. Kalau belum menginstal dia nanti bakal mengarah ke uh, nanti dia akan mengarah ke file lokasi, dan nanti tinggal next saja dan dia akan menginstal secara otomatis. Setelah kalian menginstalnya, kalian bisa langsung membuka file Blendernya. Oke, ini adalah tampilan Blender secara umum. Di sini kita akan diberikan beberapa tombol. Ini adalah untuk tombol select. Tombol select ini berguna untuk menekan objek. Ini kamera, ini box. Lalu ada tombol kursor. Tombol kursor ini gunanya untuk mempermudah kita untuk menambahkan objek. Misalnya saya klik di sini. Lalu jika kalian mau mau menambahkan objek, dia akan secara otomatis muncul di sini. Gitu dia. Lalu ada tombol gerak. Ini untuk menggerakkan objek secara horizontal ataupun vertikal. Lalu ada rotasi. Ini untuk memutar objek. Lalu ada scale. Ini gunanya untuk memperbesar ataupun memperkecil suatu objek. Dan ini adalah transform. Ini gunanya ada banyak, bisa untuk memutar, bisa untuk memperbesar, bisa untuk menggerakkan. Jadi ini untuk adalah kombinasi dari 3 tombol yang di atas. Lalu di sini ada beberapa WordPress yang masing-masing memiliki kegunaannya sendiri. Ini namanya adalah top menu. Yang atas sini ada file, ada edit, render, window, help. Ini namanya adalah top menu. Lalu ada workspace. Yang pertama kita akan dimasukkan ke dalam workspace yang namanya layout. Layout ini adalah tampilan umum untuk ketika masuk ke dalam Blender. Lalu ada juga yang namanya modeling. Ini untuk mengedit objek. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa mengedit objek. Lalu ada sculpting. Sculpting ini untuk memahat. Lalu ada UV editing. Lalu texture paint, shading. Ini shading ini adalah untuk membuat
menentukan bayangan dari suatu objek ataupun dari objek kita. Nah, begini dia tampilan untuk shading, workspace shading. Lalu ada animation, ini gunanya untuk membuat, di sini kita akan membuat animasi objek. Ini namanya keyframe. Misalnya seperti ini. Lalu ada rendering, ini adalah tempat untuk kita merender animasi yang kita buat. Lalu ada compositing, geometry nodes, dan scripting. Ini untuk para programmer, biasanya untuk membuat game lah gitu. Oke, selain workspace ada juga yang namanya outliner. Ini namanya outliner. Lalu ini namanya properties. Di sini ada banyak, ada dia yang namanya render, ada untuk output. Hanya kita mau buat apa namanya, resolusi animasinya, gambarnya gitu. Lalu ada yang namanya view layer, dan namanya scene, ada yang namanya world, selection, texture, material. Lalu ada juga yang namanya timeline. Ini adalah timeline. Disinilah kita bakal melihat pergerakan dari suatu objek. Lalu ada namanya status bar. Ini yang bawah, yang berubah-ubah itu namanya status bar. Dan ini tampilan ini semua, layar ini, tengah ini yang disebut dengan 3D viewport. Jadi di sini kita bakal mengedit, menggerakkan objek, dan segala macam. Mungkin untuk penjelasan mengenai Blender secara singkat begitu. Untuk mendalamnya kalian bisa coba aja langsung. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya Toleransi Batubara. Saya ucapkan terima kasih.